Puji Tuhan, Shalom saudara. Senang sekali bisa berbagi kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita yang mendengarkan. Tema firman Tuhan hari ini adalah orang Kristen harus bisa menjaga perkataan. Firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ayat kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat yang ketiga, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Ayat keempat, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ayat kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat keenam, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya, puji Tuhan. Yang akan saya bahas hari ini adalah pada ayat yang ke-6 dari Kolose 4 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, topik firman Tuhan hari ini adalah mengingatkan agar kita berhati-hati dengan mulut kita, dengan ucapan kita. Karena kekuatan dari perkataan adalah sangat luar biasa, saudara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi teladan. Kita harus bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar Tuhan. Salah satunya adalah melalui ucapan mulut kita. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 bagian yang B, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sayangnya banyak orang Kristen yang ketika berada di luar gereja belum bisa menguasai mulutnya. Masih banyak yang suka mengumpat, berkata-kata kasar, bahkan berkata-kata jorok, membicarakan kelemahan atau kekurangan orang lain. Mereka sering bergosip dan sebagainya. Amsal 20 ayat 19 berkata, siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu, janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jaga hidup kita. Jaga pergaulan kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka menggosip, yang tidak suka menjaga mulut mereka. Saudara, mulut kita sebagai orang percaya menjadi sangat powerful, menjadi sangat berkuasa. Ada banyak orang yang beroleh kekuatan, ada banyak orang yang dibangkitkan semangat hidupnya akibat mendengarkan perkataan orang lain. Amin. Bahkan sebaliknya ada pula yang menjadi terluka, hancur, frustasi, bahkan putus asa oleh karena terbunuh melalui perkataan yang disampaikan orang lain. Belajar untuk bisa menjaga mulut kita, saudara. Belajar untuk bisa menjaga setiap perkataan kita. Amin. Lalu bagaimana seharusnya perkataan orang Kristen itu? Yang pertama, perkataan penuh kasih. Artinya suatu perkataan yang penuh dengan keramahan dan didasari oleh kasih, setelah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang, sehingga orang lain yang mendengarnya dibangun, dikuatkan, dihibur, serta didorong ke arah yang lebih baik. Amin. Sekali lagi, saudara, belajar untuk menjaga mulut kita. Belajar untuk tidak mengeluarkan perkataan-perkataan negatif. Belajar untuk selalu hal-hal positif yang keluar dari setiap perkataan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 19,
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Karena itu saudara, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Kemudian lalu bagaimana seharusnya perkataan orang Kristen yang kedua? Perkataan yang menyampaikan firman. Seperti tertulis 1 Petrus 4 ayat 11 bagian A. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Renungkan firman setiap hari, sehingga apa yang keluar dari mulut kita, dari perkataan kita, firman Tuhan. Amin saudara. Saudara, ini bukan berarti kita menggurui atau sok pintar, tapi perkataan kita hendaknya sesuai dengan firman Tuhan. Beri kesaksian dan nasihat sehingga orang yang mendengarnya diberkati. Bagaimana dengan perkataan kita selama ini, saudara? Apakah kita sudah hidup seharusnya sebagai orang Kristen? Saudara yang kekasih, jadilah terang bagi orang lain melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, agar banyak orang melihat Tuhan melalui hidup kita. Kita menjadi kesaksian yang hidup. Firman Tuhan itu nyata digenapi dalam kehidupan setiap kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Setiap orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.